Halo, selamat siang semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi sistem gerak. Nah, setiap hari kita pasti melakukan berbagai macam gerakan, ya. Entah itu berolahraga, makan, mandi, dan sebagainya. Pasti banyak sekali gerakan yang terjadi. Nah, menurut kalian, organ-organ apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan? Iya, jadi ada beberapa organ yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Ada otot, tulang atau rangka, kemudian persendian, dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu saraf atau neuron, ya. Jadi terjadinya suatu gerakan itu harus ada kerjasama dari organ-organ tersebut. Nah, di sini tulang termasuk alat gerak pasif, ya. Sedangkan otot termasuk alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot yang menggerakkan tulang, ya. Otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan juga berelaksasi. Sedangkan tulang tidak, ya. Tulang hanya merupakan tempat melekatnya otot. Ya, jadi dalam hal ini tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ya, yang pertama kita bahas adalah fungsi rangka. Nah, fungsi rangka yang pertama sebagai alat gerak pasif, ya. Jadi, rangka pada manusia tersusun dari 206 tulang, ya. Jadi, di sini rangka juga berfungsi sebagai alat gerak pasif. Nah, fungsi yang kedua menopang tubuh dan memberi bentuk tubuh. Fungsi yang ketiga, tempat melekatnya otot lurik atau otot rangka. Fungsi yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit di sumsum merah, ya. Jadi adik-adik, sumsum merah dia letaknya di tulang rusuk, tulang belakang, tulang dada, tulang belikat, tulang pipi, dan juga di ujung tulang panjang. Fungsi rangka yang kelima yaitu melindungi organ dalam tubuh, ya, seperti jantung dan juga paru-paru. Nah, fungsi yang terakhir yaitu tempat penyimpanan mineral. Rangka manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial yaitu rangka pada sumbu tubuh, ya. Nah, jumlah rangka aksial ini ada 80 buah tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam, dan tulang hyoid, tulang belakang atau kolumna vertebra, tulang dada atau sternum, dan tulang rusuk atau kosta. Sedangkan rangka apendikular yaitu rangka anggota gerak tubuh atau rangka tambahan dari rangka aksial. Rangka apendikular jumlahnya ada 126 buah, meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan juga gelang panggul. Yang pertama kita bahas adalah rangka aksial, ya. Nah, rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak adik-adik jumlahnya ada 22 buah. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Nah, tulang tengkorak terdiri atas beberapa bagian, ya. Mulai dari tulang dahi atau frontal, tulang hidung atau nasal, tulang rahang atas atau maksila, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang pipi atau sigomatik, tulang baji atau sphenoid, tulang pelipis atau temporal, tulang kepala belakang atau occipital, dan tulang ubun-ubun atau parietal. Tulang aksial yang kedua yaitu tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang telinga dalam jumlahnya ada 6 buah tulang, ya, meliputi tulang maleus, ya, tulang maleus atau tulang martil, tulang ingkus atau tulang landasan, dan tulang stapes atau sanggurdi. Nah, yang berikut adalah tulang hyoid. Nah, tulang hyoid ini adik-adik bentuknya seperti huruf U, ya, dan terletak di antara laring dan juga mandibula atau rahang bawah. Tulang hyoid berfungsi untuk melekatnya otot mulut dan lidah, ya, sehingga bisa membantu proses menelan. Tulang aksial yang ketiga yaitu tulang belakang atau kolumna vertebra.
Nah, tulang belakang tersusun dari 26 ruas tulang. Nah, masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Ya, sehingga bisa memungkinkan tulang untuk tegak dan juga membungkuk. Nah, adik-adik, cakram juga berfungsi untuk menahan guncangan ketika menggerakkan badan ya. Misalnya saat berlari dan juga melompat. Tulang belakang atau kolumna vertebra memiliki beberapa bagian ya, mulai dari servikal atau tulang leher. Nah, servikal jumlahnya ada 7 ruas tulang. Nah, berikutnya adalah toraks atau tulang punggung. Nah, toraks ini jumlahnya ada 12 ruas tulang. Nah, berikut adalah tulang pinggang atau lumbar. Nah, tulang pinggang jumlahnya ada 5 ruas tulang. Nah, yang berikutnya ada tulang kelangkang atau sakral ya. Nah, tulang kelangkang pada saat bayi jumlahnya ada 5 buah, namun pada saat dewasa berfungsi menjadi 1 buah. Nah, yang terakhir adalah tulang ekor atau koksigis ya. Maaf. Nah, tulang ekor pada saat bayi jumlahnya ada 4 buah tulang ya, namun pada saat dewasa berfungsi menjadi 1 buah tulang. Nah, adik-adik, tulang belakang atau kolumna vertebra juga memiliki beberapa fungsi, seperti menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, kemudian melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan juga menentukan sikap tubuh. Tulang aksial yang keempat atau yang terakhir yaitu tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa. Nah, tulang dada dan juga tulang rusuk ini fungsinya untuk melindungi paru-paru dan juga jantung. Tulang dada hanya berjumlah 1 buah ya, namun terbagi menjadi 3 macam yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Manubrium sterni atau kepala tulang dada fungsinya untuk membentuk persendian dengan tulang selangka, klavikula, dan juga tulang rusuk yang pertama. Nah, yang berikut adalah corpus sterni atau badan tulang dada. Corpus sterni fungsinya untuk membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu processus xiphoid atau tulang tajuk pedang ya. Nah, processus xiphoid merupakan tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi ya. Jadi, manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid merupakan bagian dari tulang dada. Nah, yang berikut adalah tulang rusuk. Nah, tulang rusuk jumlahnya ada 12 pasang atau 24 buah. Nah, tulang rusuk terbagi menjadi 3 bagian ya. Tulang rusuk sejati atau costa vera. Nah, tulang rusuk sejati ini jumlahnya ada 7 pasang ya. Ya, mulai dari sini sampai di sini. Nah, tulang rusuk jumlahnya ada 7 pasang atau 14 buah tulang ya, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Nah, yang berikutnya adalah tulang rusuk palsu atau costa supparia ya. Nah, tulang rusuk palsu ini jumlahnya hanya 3 pasang atau 6 buah tulang. Nah, yang terakhir adalah tulang rusuk melayang atau costa fluitantes. Nah, tulang rusuk melayang jumlahnya ada 2 pasang atau 4 buah tulang. Ya. Jadi, jumlah dari keseluruhan tulang rusuk adalah 12 pasang atau 14 buah tulang. Maaf, 24 buah tulang. Ya, tadi kita sudah bahas rangka aksial ya. Sekarang lanjut rangka yang berikutnya yaitu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular jumlahnya ada 126 buah tulang. Nah, rangka apendikular yang pertama adalah pektoral atau gelang bahu. Nah, pektoral ini merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Nah, bagian pektoral yang pertama yaitu klavikula atau tulang selangka ya. Nah, klavikula ini adik-adik bentuknya seperti huruf E ya. Dan fungsinya untuk melekatnya otot leher, toraks, punggung, dan juga lengan. Nah, yang berikutnya adalah skapula atau tulang balikat.
Nah, skapula ini merupakan tempat perlekatan sebagian otot dinding dada dan juga lengan. Rangka apendikular yang kedua yaitu anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Ya, jadi ini adalah anggota gerak atas yaitu tangan. Nah, anggota gerak atas terdiri dari beberapa bagian ya, mulai dari tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang hasta atau ulna ya. Nah, ini adalah tulang hasta. Nah, yang berikutnya adalah tulang pengumpil atau radius, tulang pergelangan tangan atau karpal, telapak tangan, metakarpal, dan yang terakhir adalah tulang jari tangan atau falangus. Nah, yang ketiga yaitu anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Nah, kalau anggota gerak atasnya tangan, nah kalau anggota gerak bawah yaitu kaki ya. Nah, bagian-bagian kaki mulai dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tulang pergelangan pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang jari kaki atau falangus. Rangka apendikular yang terakhir yaitu gelang panggul atau pelvis. Gelang panggul atau pelvis berfungsi untuk menyangga berat tubuh dan melindungi organ dalam pelvis seperti kandung kemih dan juga alat-alat kandungan wanita. Gelang panggul terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama namanya ilium atau tulang usus. Yang kedua, tulang duduk atau ischium. Dan yang ketiga, tulang kemaluan atau pubis. Yang berikutnya kita bahas mengenai struktur tulang. Nah, struktur tulang terdiri dari artikulasi atau persendian. Nah, yang berikutnya adalah periosteum. Periosteum atau lapisan terluar tulang. Nah, periosteum ini adik-adik fungsinya untuk melekatnya otot rangka atau otot lurik dan berfungsi untuk memberikan nutrisi ya, sehingga bisa membantu pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Nah, yang berikutnya ada yang namanya endosteum atau lapisan dalam tulang. Nah, selanjutnya ada rongga sumsum tulang. Dan ada juga yang namanya tulang spons ya. Nah, tulang spons ini merupakan lapisan yang teksturnya itu berongga dan berisi sumsum merah. Nah, di tulang spons inilah terjadi pembentukan sel-sel darah merah ya. Nah, di antara tulang spons dan juga artikulasi atau persendian ada yang namanya cakra epifisis. Nah, cakra epifisis ini adik-adik merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh memanjang ya. Jadi ini adalah bagian dari cakra epifisis. Nah, di sebelah sini adik-adik ada yang namanya epifisis dan juga diafisis ya. Nah, epifisis ini merupakan bagian ujung tulang yang membesar. Nah, selanjutnya ada yang namanya diafisis. Ya, diafisis atau batang tulang. Nah, diafisis ini tersusun dari tulang kompak yang berbentuk silinder tebal dan tersusun dari tulang kompak, ya. Nah, tulang kompak dia mengandung banyak zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat ya, sehingga menjadi padat dan juga kuat. Nah, di antara epifisis dan juga diafisis ada yang namanya metafisis ya. Metafisis atau bagian tengah tulang. Ya, jadi itu adalah adik-adik struktur dari tulang. Ya, berikut kita bahas mengenai bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang yang pertama yaitu tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa berbentuk silindris panjang, ya, serta memiliki bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan cakra epifisis. Tulang pipa fungsinya untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Contohnya tulang pangkal lengan atau humerus, ulna, tulang pengumpilan atau radius, tulang paha atau femur, tibia atau tulang kering, dan juga tulang betis atau fibula. Nah, bentuk tulang yang kedua yaitu tulang pendek ya.
Nah, tulang pendek sudah pasti ukurannya pendek dan berbentuk kubus serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Nah, tulang pendek contohnya tulang pergelangan tangan atau karpal dan tulang pergelangan kaki atau tarsal. Nah, yang ketiga adalah tulang pipi, ya. Nah, tulang pipi dia bentuknya seperti lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Nah, tulang pipi contohnya tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Bentuk tulang yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini contohnya tulang belakang ya, tulang belakang atau kolumna vertebra. Nah, yang terakhir adalah tulang sesamoid ya. Tulang sesamoid dia berukuran kecil, bulat, dan terdapat pada formasi persendian. Contohnya tulang tempurung lutut atau patella. Ya, berikut kita bahas proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang disebut osifikasi. Proses pembentukan tulang ada dua macam, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondrial atau intrakartilago. Osifikasi intramembranosa adalah pembentukan tulang secara langsung atau osifikasi primer dengan cara menggantikan jaringan penyambung padat dengan simpanan garam kalsium untuk membentuk tulang ya. Nah, osifikasi primer ini banyak terjadi pada tulang penyusun tengkorak ya. Nah, proses ini juga berlangsung pada minggu ke-8 masa kehidupan janin. Nah, yang berikut adalah osifikasi endokondrial atau intrakartilago. Nah, osifikasi endokondrial terjadi ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras ya. Nah, osifikasi endokondrial biasanya terjadi pada tulang pipi yang menyebabkan tulang tumbuh menjadi semakin panjang. Ya, berikut kita bahas faktor pertumbuhan tulang. Faktor pertumbuhan tulang terdiri dari faktor genetik, nutrisi, endokrin, dan sistem saraf. Faktor genetik atau faktor keturunan ya. Nah, contohnya tinggi badan anak. Nah, tinggi badan anak biasanya mengikuti tinggi badan orang tua. Nah, yang kedua adalah faktor nutrisi. Tulang juga membutuhkan nutrisi ya, seperti protein, fosfat, kalsium, vitamin A, dan juga vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan menjaga kesehatan tulang. Nah, yang berikut adalah faktor endokrin atau hormon. Ada beberapa jenis hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan organisasi tulang, seperti hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid ini bekerja sama saling berlawanan dalam memelihara kadar kalsium dalam darah ya, seperti merangsang absorpsi atau penyerapan kalsium dan fosfat dari usus. Kemudian ada juga reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali kalsium di tubulus renalis pada ginjal. Kemudian yang berikutnya merangsang osteoklas ya. Jadi reabsorpsi tulang atau penghancuran tulang dan melepaskan kalsium dari tulang ke dalam darah. Nah, yang berikutnya ada namanya hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini fungsinya untuk mengendalikan pertumbuhan tulang, peremajaan tulang, dan kematangan tulang. Nah, yang berikutnya ada hormon pertumbuhan sematropin. Nah, hormon pertumbuhan sematropin berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan tulang, terutama pemanjangan tulang pipa. Nah, ada juga hormon kelamin ya. Nah, hormon kelamin yaitu hormon estrogen pada wanita dan hormon androgen pada laki-laki ya. Jadi hormon kelamin dapat merangsang pertumbuhan tulang. Nah, pada wanita, pertumbuhan tulang biasanya berhenti pada usia 17 sampai 18 tahun. Nah, kalau pada laki-laki, pertumbuhan tulang maksimal terjadi pada usia 18 sampai 20 tahun.
Nah, kalau kepadatan tulang biasanya mencapai di usia 25 tahun. Nah, faktor yang keempat yaitu sistem saraf ya. Nah, ada beberapa gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan tulang ya, seperti penyakit polio.